Saudara, hari ini saya akan mengajak kita untuk sama-sama belajar akan kebenaran firman. Kita dalam deklarasi selalu memperkatakan bahwa kita ini minta yang namanya roh hikmat, kebijaksanaan. Dan seringkali yang namanya kebijaksanaan dan roh hikmat ini bisa didapat atau kita belajar itu bukan hanya dari kesuksesan atau keberhasilan seseorang, saudara. Tapi seringkali malah banyak kali kita belajar itu dari kegagalan, saudara. Kita kalau ngelihat orang yang gagal, seringkali orang tua kalau ngelihat mengasih tahu untuk anaknya, tuh jangan seperti dia ya, dia gagal, kamu jangan mengulangi lagi ya. Gitu. Saudara, untuk belajar nggak harus kitanya ini harus mengalami, saudara. Orang yang berhikmat, dia bisa belajar dari kegagalan orang lain. Supaya hidupnya dipimpin oleh Tuhan dan dia diingatkan untuk jangan melakukan hal ini. Supaya saya tidak jatuh di lubang yang sama. Gitu. Benar ya saudara ya? Tapi seringkali ini kita ini senangnya ini kalau belajar ini dari keberhasilan seseorang. Wah, kita senangnya lihatnya orang kalau udah berhasil, udah top, wah diikutin apa. Tapi kita nggak pernah atau jarang orang yang melihat prosesnya itu seperti apa, saudara. Untuk masuk, untuk naik ke puncak, itu ada proses yang harus dilalui, saudara. Dan seringkali banyak orang itu gagal jatuh bangun dalam proses. Saat pendakian menuju puncak itu nggak mudah, saudara. Ada kerikil-kerikil yang bikin kita kepleset, saudara. Mungkin ada tanah yang, susah untuk diinjak, untuk kita boleh naik. Ada angin yang kenceng kalau kita mau naik ke atas gunung, saudara. Saya belum pernah naik ke puncak, saudara, gunungnya. Tapi banyak orang yang ngomong, waduh seringkali itu kalau kita udah sampai di atas itu, yang namanya cuaca kadang-kadang, awan gelap tiba-tiba turun. Tiba-tiba dingin, anginnya kencang, itu yang membuat kita ini susah untuk sampai puncak. Nah saudara, firman Tuhan di awal tahun Ibu Nani juga udah berkata kita ini harus sampai to the top. Katakan to the top. Kita harus sampai ke puncak, saudara. Tapi memang seringkali untuk menuju ke puncak itu kita juga harus belajar dari kegagalan, dari keberhasilan orang juga kita harus belajar. Kita kalau sering mendengar Kolonel Sanders, penemu KFC. Kita kalau ngelihat, waduh sekarang gerainya ada di mana-mana. Di seluruh dunia banyak banget. Hebat ya si om ini ya. Hebat. Dia pasti saat kecil suka masak. Pasti saat kecil dia pasti rajin membantu orang tuanya untuk masak. Salah saudara. Dia mengalami yang namanya kegagalan demi kegagalan. Bahkan di usia tuanya, saat dia pensiun dia tidak punya apa-apa. Dan dia diingatkan untuk membuat yang namanya resep ini. Ditawarkan, ditolak. Ayam apa ini seperti ini. Resep apa ini nggak ada yang nggak laku lah seperti ini. Nggak ditolak, mengalami yang namanya penolakan demi penolakan. Dan akhirnya dia berhasil membuat yang namanya Kentucky Fried Chicken dan sekarang mendunia. Kalau kita nggak belajar dari proses, kita tidak boleh yang namanya putus asa di tengah jalan. Coba bayangkan kalau pendiri KFC ini saat ditolak dan dia udahlah capek lah, aku udah tua, memang aku udah tidak berguna, aku tidak mampu, udahlah aku pasrah aja. Tidak akan pernah ada saudara KFC. Banyak saya rasa penikmat KFC di tempat ini, terutama anak-anak, gak akan pernah ada yang namanya KFC. Tapi kita belajar dari kegagalan itu apa yang bisa diambil? Jangan putus asa. Nah, saudara, hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh. Kita mau baca dalam Samuel, sebentar saudara. Saudara, kita ini kan seringkali saudara, merasa kita ini adalah orang pilihan Tuhan. Betul gak saudara? Siapa yang percaya kita adalah orang pilihan Tuhan? Angkat tangan. Ada yang belum percaya? Wah aku bukan yang dipilih Tuhan. Ada nggak? Masih ada nggak?
Saya percaya saat kita masuk menerima keselamatan yang dari Tuhan, itu adalah kita orang yang dipilih. Karena banyak sekali orang-orang di luar yang sudah mendengarkan berita kebenaran firman, tapi dia tidak bisa menangkap dan tidak bisa menerima anugerah keselamatan itu. Kalau kita ada di tempat ini, kita mendengarkan firman Tuhan saat ini, percaya kita adalah orang pilihan Tuhan. Tapi apakah saat kita menjadi orang pilihan Tuhan, apakah saat kita menjadi orang yang menerima keselamatan itu, otomatis kita menerima yang namanya janji dan berkat Tuhan dalam hidup kita? Tidak, saudara. Tidak semuanya. Orang pilihan Tuhan belum tentu sampai maksimal to the top, saudara. Kita rindu hari ini, ayo kita semuanya sampai ke puncak. Kita mau belajar dari orang pilihan Tuhan yang tidak bisa sampai ke puncak, yaitu Saul. Masa sih Saul ini tidak sampai ke puncak? Masa sih Tuhan gak berkenan dalam hidupnya? Nah, saudara percaya Saul itu pilihan Tuhan? Iya, karena apa? Tuhan sendiri yang berkata kepada Samuel saat orang Israel menghendaki seorang raja, dan Tuhan bertanya, Samuel bertanya, siapa Tuhan rajanya? Tuhan memberikan firman kepada Samuel, ini loh orangnya. Saul, kamu urapi dia menjadi raja atas Israel. Dia yang akan memegang kekuasaan di bangsa ini. Itu artinya dia orang yang dipilih. Bukan oleh rakyat loh, saudara. Bukan oleh manusia, tapi oleh siapa? Tuhan sendiri yang memilih. Bisa gagal gak kalau Tuhan yang memilih? Bisa loh ternyata. Kita mau baca sama-sama 1 Samuel 15 ayat 11. Ini perkataan Tuhan kepada Samuel. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Saudara, di sini dikatakan Tuhan nyesel loh sama Saul. Artinya apa? Dia gagal. Orang yang sudah dipilih, Tuhan menaruh harapannya kepada dia. Dan Tuhan memberikan destiny yang luar biasa dalam hidup Saul. Tapi Tuhan sampai berkata, aku nyesel. Aku menjadikan Saul raja. Sebab ia berbalik daripadaku. Saudara, kita mau belajar sama-sama apa yang membuat Saul ini gagal sampai ke puncak, saudara. Kita mau baca dalam 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 3. Ya, kita baca ya saudara. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu dengarlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek. Tumpaslah segala yang ada padanya dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Saudara, di sini ada perintah firman Tuhan bahwa Tuhan ini sudah memilih Saul untuk membawa bangsa Israel membawa kemenangan atas Amalek. Tapi Tuhan ada syaratnya juga. Nih, aku pengen kamu habisi orang Amalek semuanya. Di sini dikatakan bunuh semuanya. Laki-laki, perempuan, kanak-kanak, anak-anak, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Semua piaraannya harus dihabisi. Saudara, saat Saul mendengarkan semuanya ini, saudara. Kalau kita baca dalam ayat yang ke-22, setelah bangsa Israel mengalahkan orang Amalek, tiba-tiba Samuel mendatangi akan Saul, ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan
kepada saudara. Baca dulu dalam 15 ayat 20 dan 21 dulu. Ya. Lalu kata Saul kepada Samuel, setelah menang perang ini saudara, Samuel datang kepadanya. Aku memang mendengarkan suara Tuhan, garis bawahi mendengarkan suara Tuhan. Dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, garis bawahi saudara. Saul berkata, aku sudah mendengar dan mengikuti jalan yang sudah disuruh Tuhan. Aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Berikutnya, tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saudara, ada firman yang diberikan kepada Saul, dia harus membunuh semua. Baik rakyatnya maupun domba-dombanya, peliharaannya. Tapi saat Saul memimpin bangsa Israel ini mengalahkan orang Amalek. Yang kita lihat di sini apa? Di ayat ke-21 apa? Di situ masih disisakan yang namanya korban-korban, kambing domba dan lembu-lembu. Disisakan. Alasannya apa saudara? Ini aku bawa untuk dikhususkan untuk persembahan untuk Tuhan. Saudara, seringkali yang menurut pikiran manusia baik. Ini baik gak sih sebenarnya? Pikiran Saul itu baik gak? Dia dalam berperang, saat dia melihat kambing domba yang bagus-bagus, wah ini buat Tuhan. Kita seringkali juga seperti itu enggak? Wah, seringkali menurut aku ini baik loh buat Tuhan. Padahal Tuhan enggak nyuruh, saudara. Misalnya, ibu rumah tangga. Saat itu, saudara harus menemani suami misalnya. Atau masakin suami, menemani suami yang belum bertobat. Harus ditemani. Ada firman Tuhan seperti itu. Aku mau disuruh nemani, kok nemani suamiku pulang kerja harus nyiapin makanan, nemenin dia makan. Padahal hari ini adalah hari Minggu, aku harus ke gereja. Dan dia, kan lebih baik aku di rumah Tuhan beribadah daripada aku menemani. Padahal ada firman Roh Kudus yang berkata, kamu temani suamimu hari ini. Tapi seringkali yang kita pandang, wah kayaknya lebih baik saya ini pergi pelayanan deh. Diajak Ibu Ina untuk masak, untuk Glorious Kitchen misalnya. Atau diajak Koheri untuk pelayanan ke pulau-pulau. Udahlah, pelayanan pasti lebih baik daripada aku masak untuk suami. Saudara, belum tentu saudara. Seringkali kita ini enggak taat. Karena apa? Kita merasa apa yang kita kerjakan ini menyenangkan hati Tuhan. Padahal firman-Nya jelas, kamu harus bunuh semuanya ya Saul. Tapi Saul tidak taat. Dia melakukan apa yang menurut kebenarannya sendiri. Ini gagal saudara. Langsung Samuel menegur di ayat ke-21 berkata apa? Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran? Tuhan gak minta korban kebakaran kok dari ini. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik dari korban sembelian. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Saudara, kita harus mendengar dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Jangan cuma mendengar dan melupakan. Kita mau baca dalam Yakobus 1 ayat 25. Ini adalah kunci keberhasilan orang Kristen, saudara. Kita baca ya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi
Bukan hanya mendengar untuk melupakan. Jangan mendengar untuk melupakan. Tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara, di sini dikatakan jangan mendengar untuk melupakan. Tapi mendengar untuk dilakukan. Saudara, saat kita mendengar sebuah firman di tempat ini, saat saudara beribadah, saudara, kemampuan mendengar kita itu katanya sedikit banget. Paling cuma 30% atau 40%. Itu saat kita mendengar, saudara. Saat kita pulang, kalau kita tidak mengulang lagi, saudara, nanti yang ada tinggal 20%. Dan 20% itu yang diingat adalah hal-hal yang lucu, yang ilustrasi yang menarik. Kadang kita lupa esensinya, ditanyain, coba poin-poinnya apa aja. Waduh, pokoknya bagus lah, khotbahnya bagus. Nah, yang diingat, lucu banget itu kemarin, ada ilustrasinya. Seperti ini, 20% cuman itu. Seminggu kemudian lupa. Mendengar untuk melupakan, saudara. Kita enggak mendengar untuk melakukan. Nah ini saudara, kita perlu, kalau kita dikatakan tadi dalam Yakobus, kita mau berbahagia, kalau kita melakukannya, kita akan berbahagia oleh perbuatannya. Dalam Amplified Bible, berbahagia oleh perbuatannya, maksudnya adalah apa? Karena Tuhan akan memberkati apa yang dikerjakannya. Saat Tuhan memberikan sebuah firman dan kita melakukan, belajar melakukan, mungkin kita tidak melakukan dengan sempurna, tapi kita belajar melakukan, maka Tuhan akan membuat setiap apa yang kita kerjakan itu menjadi berhasil. Saudara rindu pekerjaan kita berhasil? Taat, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua adalah kita ini harus belajar juga dari Saul. Kenapa sih apa yang membuat Saul gagal? Kita mau baca dalam 1 Samuel 18 ayat 7 dan 8. Ini setelah bangsa Israel mengalahkan akan musuhnya dan tiba-tiba ada nyanyian dari ibu-ibu. Kita baca ya ayat 7 dan 8. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Tetapi Daud berlaksa-laksa. Kemudian lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa. Tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Saudara, jangan suka membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Saudara. Karena itu akan membuat yang namanya roh iri hati itu muncul. Saat kita mulai membanding-bandingkan, itu ada celah dalam hidup kita. Yang namanya iri hati, ngerasa kita ini lebih gak mampu, merasa kita ini lebih jelek, merasa kita ini lebih nggak bisa dibanding yang lainnya. Itu masuk, saudara. Ini adalah roh yang merusak, saudara. Bukan hanya di tempat ini. Pelayan-pelayan Tuhan, saya ingatkan sekali lagi, jangan pernah membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Kita jemaat juga seringkali seperti itu loh. Kalau yang gitar itu Gaby, waduh urapannya kenceng banget. Tapi kalau yang lain ya, kok aku nggak merasakan hadirat Tuhan ya? Saudara, yang salah itu di kitanya. Saat kita tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, kita harus koreksi hidup kita. Kok aku bisa menjadi Baal? Nggak bisa sensi terhadap hadirat Tuhan, ini kenapa? Itu kita harus tahu, saudara. Jangan malah membanding-bandingkan. Kalau ini diurapi, hamba Tuhan ini tidak diurapi. Kalau si A yang main musik, hadirat Tuhan kenceng. Kalau si A yang mimpin pujian, hadirat Tuhan kenceng. Tapi kalau yang si ini yang mimpin pujian, yang si ini yang main musik, yang ini yang berkhotbah, nggak ada urapan katanya. Wah saudara,
Kemarin Pak Gilbert ngomong, Lucifer aja tidak segitunya kalau ngomongin manusia. Setan aja kalau bisa ngomong, waduh jemaat Tuhan ini kalau ngatain Tuhan sampai segitunya. Setan aja enggak segitunya katanya saudara. Saudara, seringkali kita ini suka membanding-bandingkan. Dan kalau itu dalam hidup kita saudara, terjadi hal itu bisa membuat yang namanya roh iri hati itu masuk. Itu celah dalam hidup kita saudara. Jangan pernah membanding-bandingkan. Suami istri misalnya. Suaminya ngomong, tuh loh kamu itu kalau dandan itu seperti istri orang lain gitu misalnya. Si B itu loh kalau dandan itu jangan seperti kamu ini, seperti ini. Nah saudara, itu bisa menyebabkan keruntuhan rumah tangga. Dijamin saudara. Suamimu, istri membandingkan suami dengan suami orang lain. Dia ini pintar bekerja, kamu kok gak bisa apa-apa, katanya seperti itu. Waduh saudara, itu bisa menyebabkan keruntuhan saudara. Dalam pelayanan, dalam jemaat Tuhan, kalau kita membanding-bandingkan, percayalah pelayanan kita akan hancur saudara. Jangan biarkan roh iri hati ini masuk dalam hidup kita. Dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita. Kepada anak-anak kita juga. Seringkali kan kakak dan adik ini merasa dibanding-bandingkan. Kamu itu enggak seperti adik kamu taat. Yang adiknya, kamu ini enggak seperti kakak kamu tuh pintar tuh. Kamu kok seperti ini sih? Nah saudara, ini menyakiti hatinya. Dan ini bisa membuat yang namanya roh jahat itu masuk dalam hidup kita. Saudara, dalam ayat yang ke-10 enggak nunggu 1-2 hari loh. Besoknya dikatakan keesokan harinya roh jahat itu berkuasa atas Saul. Saudara. Enggak nunggu 1-2 hari. Begitu Saul merasa dia dibandingkan dengan Daud. Aduh ini bahaya ini Daud nih. Dia bisa nanti akan memegang akan kerajaan ini menggantikan aku. Ya memang anaknya. Saudara. Kan lebih enak. Kalau anaknya ini mempunyai keahlian. Dia sebagai orang tua tinggal membimbing anaknya. Ayo kamu yang maju. Aku support, aku dukung. Enak kan saudara. Kok dibanding-bandingin antara dia dan anaknya sendiri. Aduh saudara. Akhirnya membuat roh jahat itu masuk. Dan mulai hari itu fokus dia tidak kepada Tuhan. Tapi pengennya apa? Aku pengen bunuh Daud. Aku pengen bunuh Daud. Bahkan sampai seumur hidupnya. Dia mengejar Daud kemanapun. Daud di mana? Daud di sini. Dikejar. Nanti waktu ngejar Daud, diserang bangsa Israel. Bingung. Gak fokus saudara. Saat kita membanding-bandingkan hidup kita. Roh iri hati itu masuk. Itu bisa membuat, mendistract fokus kita pada tujuan ilahi. Akhirnya apa? Gak nyampe saudara. Saul gak nyampe. Beda dengan Daud. Yang ketiga adalah apa yang membuat kita ini gagal untuk mencapai maksimal. Karena apa? Karena tidak mau atau tidak cepat bertobat. Kita mau bandingkan dari Saul dan Daud. Saul ini pernah 2 kali ditegur oleh Samuel. Saat dia mempersembahkan korban bakaran, waktu itu firman Tuhan adalah kamu harus nunggu. Sebelum kamu berperang, kamu tunggu nanti Samuel akan datang. Karena dia imam, dia akan membawa korban bakaran kepada Tuhan. Dan engkau sebagai raja, engkau yang mengeksekusi. Tapi saat keadaan terjepit dan ternyata Samuel belum datang, akhirnya Saul mengabaikan yang namanya firman itu. Ini kebiasaannya Saul saudara. Dapat firman, diabaikan. Yang penting intinya kan membakar korban dulu sebelum perang. Itu menurut Saul. Akhirnya dia udahlah gak usah Samuel. Saya juga adalah imam dan raja katanya. Saya membakar korban. Ternyata itu salah di hadapan Tuhan. Dan saat Samuel memperingatkan akan Saul. Dia ini selalu banyak alasan. Ini kan sudah mepet waktunya istilahnya. Kalau kita pakai bahasa sehari-hari. Kamu sih gak datang tepat waktu. Kamu sih telat.
ini loh, kalau datang itu setengah jam sebelumnya. Kalau pelayanan itu harus datang sebelumnya. Jangan pas mepet banget gitu misalnya gitu ya. Harus udah dieksekusi ini. Ya udah akunya langsung bakar aja korban. Enggak mau bertobat. Malah menyalahkan orang lain dan banyak alasan. Itu yang pertama. Yang kedua, saat ini, waktu yang tadi, bacaan tadi, waktu dia mengalahkan orang Amalek, dia tidak menumpas lembu-lembunya. Dia ngomongnya, loh lembu-lembu ini kan buat Tuhan. Mau tak bakar buat Tuhan. Saudara, saya percaya tidak semuanya dalam hati Saul nih. Memang ada yang mau dipersembahkan buat Tuhan. Tapi pasti ada yang disisihkan untuk rakyatnya, untuk kerajaannya dan lain sebagainya. Saudara, banyak alasan gak mau cepat bertobat. Beda sama Daud, saudara. Daud saat diingatkan oleh Nabi Nathan saat dia jatuh ke dalam dosa dengan Bathsheba. Saat diingatkan, Daud gak ngomong A, B, C. Saudara. Dia ngomong, oke, ya Tuhan, aku berdosa, ampuni. Beda saudara. Dan saudara, kalau kita lihat akhir dari cerita Daud. Tuhan ini walaupun melihat Daud ini jatuh bangun dalam dosa saudara. Tapi Tuhan berkata, aku melihat Daud ini adalah a man after his own heart. Orang yang mengerti isi hati Tuhan. Mengerti kerinduan Tuhan. Bisa jatuh enggak orang pilihan Tuhan? Bisa. Tapi kita mau bertobat enggak? Cepat bertobat enggak saat kita jatuh? Atau kita malah beralasan, saat diperingatkan oleh pemimpin kita mungkin, Ibu Nani mungkin menegur kita. Kitanya malah, kan soalnya seperti ini, alasannya A, B, C. Saya ngurusin ini dulu, ngurusin itu dulu. Banyak alasan. Saudara, kita belajar saat kita ditegur, kita minta Roh Kudus untuk memberikan pengertian, hikmat. Oh ya Tuhan, koreksi akan hidupku. Reposisi akan hidupku. Supaya aku boleh mencapai akan puncak destiny. Saudara, biar ini boleh menjadi perenungan dalam hidup kita. Karena kita percaya, saya percaya Tuhan rindu untuk kita semua mencapai ke puncak. Tidak ada yang gagal. Tapi kita bisa belajar dari kegagalan dalam tokoh-tokoh Alkitab ini. Untuk kita tidak gagal, tidak jatuh di lubang yang sama. Tapi kita percaya Tuhan punya dan memberikan kuasa, kekuatan kepada setiap kita. Walaupun saat ini kita mengalami yang namanya kejatuhan, kegagalan. Ingat, saat ada firman Tuhan memperingatkan kita, kita menjadi punya hati yang cepat mau bertobat. Yang pertama tadi apa saudara? Kegagalannya karena apa? Karena tidak taat. Diingat ya saudara ya, jangan cuma 40% jadi 20%, jadi 10% ya saudara ya. Gagal karena apa Saul? Karena tidak taat. Yang kedua apa? Karena membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Membuat roh iri hati itu masuk. Yang ketiga apa? Tidak mau bertobat. Saya berdoa biar setiap kita diluputkan dari semuanya ini. Dengan anugerah dan kekuatan yang dari Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Kita mau bangkit berdiri, kita mau masuk dalam pengurapan saudara. Kita mau berdoa, Tuhan terima kasih buat setiap firman, buat setiap teguran yang kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar hari ini Tuhan roh hikmat, kebijaksanaan itu masuk dalam hidup kami. Untuk kami boleh belajar Tuhan, dari orang lain, dari kegagalan orang lain, dari keberhasilan orang lain. Dari tokoh-tokoh Alkitab ini Tuhan, kami belajar Tuhan. Kami rindu untuk kami boleh mencapai yang maksimal yang dari Engkau. Kami percaya rencanamu untuk setiap kami ini ajaib Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang memampukan kami, mengokohkan, menguatkan, menarik, menggendong kami Tuhan. Untuk kami boleh mencapai to the top seperti rencana yang Kau berikan untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga saat ini Tuhan mau berdoa Tuhan. Untuk bangsa kami Tuhan, kami mau berdoa untuk Pak Jokowi, untuk semua jajaran kabinet, menteri Tuhan. Buat setiap keputusan yang diambil Tuhan, biar ini semuanya ada di dalam rencanamu Tuhan. Tidak ada satupun
keputusan yang di luar Engkau. Apa yang harus terjadi untuk bangsa ini Tuhan, biar jadi Tuhan. Kami mau berdoa biar Engkau setiap janji-Mu untuk bangsa kami ini Tuhan. Indonesia akan dilawat Tuhan, kami percaya itu akan jadi Tuhan. Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia, kami berdoa, kami perkatakan jadi Tuhan. Saat kami umat-Mu bersepakat berdoa untuk bangsa ini Tuhan, Engkau yang mendengar setiap seru doa kami Tuhan. Kami mau perkatakan setiap kekayaan seberang lautan, setiap kekayaan bangsa-bangsa masuk untuk Indonesia. Terlebih lagi untuk umat-Mu yang percaya dan berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Orang yang benar Tuhan, kami percaya apa yang kami kerjakan menjadi berhasil Tuhan. Tuhan terima kasih, Engkau juga mendengar setiap seru doa orang-orang yang di streaming saudara. Biar setiap pergumulannya, sakit penyakit, setiap pergumulannya, setiap kebutuhan ekonominya, biar Engkau yang menjawab setiap pergumulan doanya Tuhan. Saat mereka mencari wajah-Mu, saat mereka mengetuk, kami percaya Engkau yang akan membukakan setiap pintu-pintu itu. Dan kami percaya tingkap-tingkap langit terbuka saat kami hanya berharap kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami saat ini perlu pengurapan yang dari Engkau, urapi kami Tuhan, biar pengurapan yang baru ini menjadi kekuatan untuk setiap kami. Mari saudara kita mau urapi akan hidup kami Tuhan. Biar hidup kami ini senantiasa ada dalam jalan-jalan-Mu. Pikiran kami ditaklukkan, bukan kebenaran diri sendiri. Bukan apa yang kami pandang baik yang kami lakukan. Tapi yang firman-Mu mau itu yang kami lakukan. Tuhan biar mata ini hanya melihat apa yang Engkau mau untuk kami lihat. Telinga ini mendengar dan peka terhadap setiap suara dan firman-Mu Tuhan. Biar mulut kami saat ini Tuhan, kami mau urapi perkataan berkat, speak blessing, perkataan yang membangkitkan, perkataan yang menguatkan, semua yang kami jumpai Tuhan. Orang yang lemah dikuatkan lewat perkataan kami. Mulut ini tidak kami pakai untuk bergosip, tapi mulut ini untuk menguatkan dan memberitakan firman-Mu. Tuhan kami mau tutup setiap celah dalam hidup kami, setiap dosa, kesalahan kami. Ampuni Tuhan, ampuni. Kami tidak mau menjadi orang yang bebal, tapi kami mau menjadi orang yang mau cepat bertobat. Tuhan berikan hati-Mu dalam hati kami, selaraskan detak jantung kami dengan detak jantung-Mu. Buat kami menjadi berkenan di hadapan-Mu. Tuhan urapi akan tangan kami Tuhan. Kami bukan hanya mau mendengar, tapi kami mau melakukan firman. Karena Engkau berkata saat kami melakukannya Tuhan, Engkau yang memberkati apa yang kami kerjakan. Apa yang kami lakukan, semuanya berhasil. Mari saudara kendangkan tangan-Mu. Tuhan kami mau berdoa, biar tangan ini, dari tangan ini Tuhan, keluar berkat. Memberkati banyak orang. Dan kami menjadi saluran berkat. Kami percaya apa yang kami kerjakan akan menjadi berhasil. Apa yang kami sentuh, walaupun menurut orang itu kecil, tapi 5 roti 2 ikan akan terjadi Tuhan. Cukup Tuhan. Cukup Tuhan, bahkan berlebih. Terima kasih Tuhan, biar kaki kami Tuhan, Engkau urapi, kami mau berjalan dalam jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan buat pagi ini, Engkau berkati setiap kami, berkati usaha kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.